Pagi hari di kota Batu selalu terasa seperti bisikan lembut dari alam. Kabut turun pelan-pelan dari lereng Gunung Panderman, menyelimuti rumah-rumah kecil di Kampung Temas hingga menyerupai selimut kapas putih yang menenangkan. Udara yang sejuk merayap masuk melalui celah-celah jendela kayu, membawa aroma tanah basah dan suara kokok ayam yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Di kejauhan, lonceng gereja dan azan subuh dari musala kampung terdengar saling bertukar salam, menciptakan harmoni sederhana yang tak pernah gagal membuat hati siapapun merasa damai. Di salah satu rumah kontrakan kecil yang berdiri di antara kebun apel warga, seorang perempuan muda bernama Ayu Lestari sudah terbangun lebih awal dari biasanya. Umur Ayu baru 25 tahun, tapi raut wajahnya sering kali terlihat lebih dewasa dari usianya. Hidup tidak memberikan banyak kemewahan untuk dirinya. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana di Nganjuk, lalu merantau ke kota Batu untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di kota berhawa sejuk inilah Ayu belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Ayu duduk di depan mesin jahit tua yang ia beli dengan uang tabungan kecil dan sedikit pinjaman. Mesin itu berbunyi lirih, seperti napas seorang tua yang tetap bekerja meski lelah. Cahaya matahari yang malu-malu menyelinap masuk melalui tirai tipis, menyoroti wajah Ayu yang tengah fokus menjahit kain pesanan pelanggan. Tangannya cekatan, tetapi matanya tampak menyimpan kelelahan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang membuat hatinya terasa berat, namun Ayu tetap berusaha tersenyum setiap kali mendengar suara ibu-ibu kampung lewat di depan rumah sambil menyapa. "Ayu, pesanan saya sudah jadi belum, Nak?" Ayu membalas dengan suara lembut, "Insya Allah sore ini jadi, Bu." Begitulah Ayu. Selalu berusaha ramah meski hatinya sering dihempas rasa sepi. Ia hidup seorang diri di rumah kecil itu. Setiap hari, selepas subuh, ia memulai pekerjaan, menata kain, memilih benang, memotong pola, lalu menjahit hingga tangan terasa kaku. Jahitan adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa berguna, membuatnya yakin bahwa hidupnya masih memiliki arah. Di samping mesin jahit, ada sebuah foto yang ia letakkan di dinding. Foto itu memperlihatkan Ayu tersenyum malu, berdiri di samping seorang lelaki muda bernama Dimas Prabowo. Lelaki itu bekerja di sebuah toko elektronik di pusat kota Batu. Dimas bukan orang kaya, bukan pula orang yang banyak bicara, tetapi sikapnya sopan dan wajahnya menenangkan. Mereka bertemu secara kebetulan ketika Dimas datang memperbaiki setrika yang rusak di rumah kontrakan Ayu. Sejak hari itu, entah bagaimana, langkah Dimas selalu saja kembali ke rumah kecil itu, dengan berbagai alasan, kadang mengantar kabel baru, kadang memperbaiki kipas angin, dan kadang hanya duduk di teras sambil menyeruput teh hangat buatan Ayu. Bagi Ayu, perhatian kecil seperti itu terasa lebih berharga daripada hadiah mahal. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh tekanan, di mana kehangatan sering tenggelam oleh masalah ekonomi. Karena itu, kehadiran Dimas sebagai terang kecil yang menembus kegelapan hatinya. Lelaki itu membuat Ayu merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Perasaan nyaman perlahan berubah menjadi sayang, lalu menjadi cinta yang kuat, cinta sederhana ala kampung yang tumbuh dari kebiasaan saling menemani, bukan dari janji-janji manis. Pagi itu, ketika Ayu berhenti sejenak dari pekerjaannya, ia menatap foto itu lama. Bibirnya mengukir senyum tipis, meski ada keraguan yang mengintip di sudut matanya. Sudah beberapa hari ini hatinya resah, seperti ada badai yang menunggu untuk datang. Namun Ayu tetap berusaha menenangkan dirinya, berkata dalam hati bahwa semua akan baik-baik saja. Ia percaya pada Dimas. Ia percaya pada masa depan yang perlahan ingin mereka bangun bersama, sebuah hidup sederhana, rumah kecil dengan kebun bunga, mungkin juga 1 atau 2 anak yang bermain di halaman sambil berlari-lari kecil. Di luar rumah, kabut mulai menipis. Matahari memantulkan cahaya keemasan ke daun-daun apel yang basah oleh embun. Kota Batu kembali terbangun, seolah tidak ada rahasia apapun yang tersembunyi di balik kedamaiannya. Namun Ayu merasakan sesuatu yang berbeda. Ada bisikan lembut di hatinya, seolah alam mencoba mengingatkannya bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita impikan. Ia menarik napas panjang, mengusap sedikit keringat di dahi, lalu kembali menunduk pada kain yang harus ia selesaikan. Dalam hatinya, Ayu berdoa agar apapun yang menunggunya di depan, ia diberi kekuatan untuk bertahan. Ia belum tahu
bahwa pagi tenang itu adalah permulaan dari malam-malam gelap yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Senja di kota batu selalu punya caranya sendiri untuk menghipnotis siapapun yang melihatnya. Langit berwarna jingga, burung-burung kembali ke sarang, dan udara sejuk dari pegunungan menyentuh kulit seperti doa lembut dari alam. Di sepanjang jalan menuju alun-alun batu, lampu-lampu mulai menyala, memantulkan cahaya kuning keemasan kegenangan air sisa hujan sore. Orang-orang duduk di bangku taman, menikmati jagung bakar dan suara musik dangdut pelan dari radio pedagang kaki lima. Di bangku kayu paling ujung, di bawah pohon beringin besar, Ayu dan Dimas pernah duduk bersama sambil berbicara tentang masa depan. Ayu masih ingat hari itu jelas sekali. Dimas membawa 2 gelas wedang jahe, uapnya mengepul di udara dingin, membuat tangan mereka terasa hangat saat memegangnya. Dimas bercerita tentang pekerjaannya di toko elektronik, tentang televisi rusak yang sulit diperbaiki, tentang pelanggan cerewet, juga tentang mimpinya membuka tempat servis sendiri suatu hari nanti. Ayu mendengarkan dengan mata berbinar, sesekali mengangguk, dan sesekali tersenyum kecil. Dalam diam, ia menyimpan harapan. Ia membayangkan suatu saat kelak, mereka punya kehidupan sederhana bersama. Rumah kecil dengan halaman penuh bunga mawar merah muda, jadwal kerja yang tidak terlalu berat, dan makan malam yang mereka siapkan bersama, sambil berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat hari menjadi berarti. Namun, seindah apapun masa lalu, waktu selalu punya cara untuk menguji sesuatu yang rapuh. Sudah beberapa minggu ini, Dimas terlihat berbeda. Ia sering datang dengan wajah lelah, matanya sayu, dan senyumnya tidak selebar dulu. Ketika Ayu bertanya, Dimas selalu menjawab singkat, "Tidak apa-apa, hanya capek." Tapi Ayu bisa merasakan ada something yang disembunyikan. Suatu sore, ketika Ayu sedang menjemur kain di depan rumah, Bu Sarinah pemilik kontrakan berjalan mendekat sambil membawa keranjang sayur. Ia menatap Ayu lama, sebelum akhirnya bertanya dengan nada lembut, "Nak, Dimas kok jarang kelihatan belakangan ini?" Ayu tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan rasa gelisah yang mulai tumbuh. Bu Sarinah mengangguk pelan, tapi wajahnya menunjukkan bahwa ia punya firasat kurang enak. Perempuan parubaya itu sudah melihat terlalu banyak kisah cinta di kampung itu. Ia tahu tanda-tanda ketika sebuah hubungan mulai retak meski hanya sedikit. Malam itu, setelah selesai menjahit, Ayu duduk di teras sambil memeluk lutut. Udara dingin menggigit kulit. Aroma tanah basah memenuhi udara. Ia menatap jalan kecil di depan rumah, berharap mendengar suara motor Dimas seperti biasanya. Biasanya, Dimas akan datang membawa gorengan, atau 1 kotak brownies kecil dari toko roti dekat alun-alun. Tapi malam itu, yang datang hanya suara jangkrik dari kebun apel belakang rumah. Ayu menunggu lama, hingga bintang mulai muncul satu persatu di langit, hingga lilin di meja teras hampir padam karena angin malam. Namun Dimas tidak datang. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa Dimas mungkin terlalu lelah. Tetapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Di dalam dada, ada suara kecil yang berbisik, ada sesuatu yang berubah. Keesokan paginya, saat Ayu sedang memotong kain pesanan pelanggan, ponselnya bergetar. Ia segera mengambilnya, berharap itu pesan dari Dimas. Tapi ia mendapati pesan singkat yang terasa agak dingin. "Aku lembur hari ini. Mungkin tidak sempat mampir." Ayu menatap layar lama sebelum akhirnya mengetik, "Tidak apa-apa, kamu jaga kesehatan." Namun pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Hari-hari berikutnya semakin berat, Dimas semakin jarang muncul. Kadang datang, kadang tidak, kadang membalas pesan dengan singkat, kadang tidak membalas sama sekali. Ayu mulai kehilangan arah. Setiap kali mendengar motor lewat, ia buru-buru keluar hanya untuk kecewa karena itu bukan Dimas. Ia semakin sering menatap foto mereka, semakin sering bertanya pada dirinya sendiri apakah ia melakukan kesalahan. Apakah ia terlalu banyak berharap, atau apakah cinta memang selalu membawa luka seperti yang ibu-ibu kampung sering katakan dalam obrolan sore mereka. Suatu hari, ketika sedang berada di pasar batu membeli kain, Ayu bertemu Bu Mirah, saingan sekaligus senior sesama penjahit. Perempuan parubaya itu menatapnya dengan acuh, lalu berbisik pada temannya dengan suara cukup keras agar Ayu mendengar. "Kasihan ya. Pacarnya kayaknya mulai bosan." Muda-muda itu biasanya begitu.
Ayu menunduk pura-pura tidak mendengar, tapi kata-kata itu menancap di dadanya seperti duri. Ia pulang dengan langkah lemah, membawa kain namun kehilangan semangat. Sore itu, ia duduk di dekat jendela, memandangi langit senja yang perlahan berubah warna. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa lelah yang Dimas katakan. Ada jarak yang tumbuh pelan-pelan, seperti celah kecil pada kain yang lama-lama bisa robek jika tidak dijahit kembali. Namun Ayu tetap memaksakan diri untuk percaya. Dimas hanya butuh waktu, katanya pada diri sendiri. Tuhan pasti jaga hubungan ini. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ketakutan itu mulai tumbuh. Ketakutan yang akan memandu langkah-langkah Ayu menuju gelapnya malam-malam berikutnya, malam-malam yang belum pernah ia bayangkan akan datang dalam hidupnya. Pagi di kota batu turun dengan lembut, membawa kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan pinus. Udara dingin membuat jendela rumah Ayu tampak berembun. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, merasakan perutnya berputar seperti ombak kecil. Sudah beberapa hari ia merasakan hal yang sama, mual, pusing, dan tubuh yang mudah lelah meski ia tidak melakukan pekerjaan berat. Ayu duduk di tepi ranjang, memegang dinding pelan untuk menahan tubuhnya agar tidak goyah. Suara azan subuh dari musala atap seng terdengar sayup. Sementara kokok ayam bersahut-sahutan dari kebun apel sebelah. Ia mencoba berdiri dan berjalan menuju dapur. Namun baru beberapa langkah, pandangannya berkunang, dan ia terpaksa bersandar di meja. Ya Allah, kenapa badan ini rasanya berbeda sekali, gumamnya pelan. Ia menuang segelas air hangat, mencoba menenangkan perutnya. Tapi rasa mual itu tidak mau hilang. Justru semakin kuat. Ayu memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berusaha kembali bekerja. Kain pesanan pelanggan sudah menumpuk di meja kerja, dan ia tidak boleh mengecewakan orang-orang yang mempercayainya. Namun setiap kali jarum mesin jahit bergerak, dadanya terasa sesak. Keringat dingin muncul di kening. Ayu berhenti, menatap tangannya sendiri. Tangan yang biasanya tegar, kini bergetar seperti dedaunan diterpa angin. Ia mencoba mengabaikan semua itu, tetapi dalam hati, sebuah firasat muncul. Hal yang selama ini ia takutkan, tapi ia juga merasa ada sedikit kebahagiaan kecil yang mencoba tumbuh, meski dalam keadaan tak menentu. Menjelang siang, Bu Sarinah datang membawa sepiring getuk buatan sendiri. Wajah ibu itu langsung berubah ketika melihat Ayu yang pucat. Aduh Ayu, kamu ini kenapa? Dari tadi pagi Bu lihat kamu tidak keluar sama sekali. Ayu berusaha tersenyum. Cuma capek sedikit Bu. Namun Bu Sarinah bukan orang yang mudah percaya. Wanita paruh baya itu meletakkan piring getuk di meja, lalu duduk dekat Ayu sambil memegang pundaknya. Badanmu panas dingin begini bukan capek nak, kamu harus periksa, jangan disepelekan. Ayu menunduk. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi takut untuk mengucapkannya. Takut pada jawaban yang mungkin muncul dari bibir Bu Sarinah. Takut pada kebenaran yang sudah lama ia curigai. Akhirnya, setelah hampir 5 menit terdiam, Bu Sarinah menuntun Ayu untuk pergi ke bidan kampung di daerah Oro-Oro Ombo. Di sepanjang perjalanan, angin dingin menerpa wajah Ayu. Suasana kampung yang biasanya terasa menenangkan, kini justru membuat dadanya semakin sesak. Setiap langkah menuju rumah bidan terasa berat seperti menapaki jalan yang akan mengubah arah hidupnya. Bidan tua itu ramah, wajahnya penuh senyum. Ia mempersilakan Ayu duduk dan memeriksanya dengan telaten. Suasana ruangan itu tenang, hanya terdengar suara detak jam dinding tua dan langkah kaki anak kecil di luar. Setelah beberapa saat, bidan itu berhenti, menatap Ayu dengan mata yang lembut namun tegas. Nah, kamu sedang mengandung. Dunia Ayu seperti berhenti berputar. Suara di luar mereda. Detak jam seolah hilang. Bahkan napasnya sendiri terasa jauh. Ia melihat bibir bidan bergerak, tapi tidak mendengar apapun. Ia hanya mendengar suara detak jantungnya sendiri, keras dan tidak beraturan. Tangan Ayu melemas di pangkuannya. Dadanya naik turun cepat. Ada rasa bahagia kecil berusaha muncul tapi tertutup oleh gelombang ketakutan yang lebih besar. Bidan menepuk tangannya pelan. Ini bukan kabar buruk nak, tapi kamu harus siap. Kamu harus jujur pada diri sendiri dan pada ayah dari bayi ini. Ayu mencoba tersenyum, tetapi bibirnya gemetar. Terima kasih.
Bu, sepanjang perjalanan pulang, Ayu berjalan seperti orang yang kehilangan arah. Matahari siang menyinari jalan kampung, tapi ia merasa dunia justru semakin gelap. Di pikirannya hanya ada satu nama, Dimas. Lelaki yang ia percaya sepenuh hati. Lelaki yang dulu datang setiap sore membawa senyum dan cerita. Lelaki yang belakangan ini semakin jauh darinya. Di rumah kontrakan, Ayu duduk lama sekali di depan mesin jahit yang mati. Ia mengelus perutnya yang masih datar, seolah ingin memastikan bahwa kehidupan kecil itu benar-benar ada. Dimas pasti kaget, pikirnya. Tapi dia orang baik. Dia tidak akan meninggalkan aku, bukan? Namun pertanyaan itu terasa tidak meyakinkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Sore harinya, dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya. Ia mengetik pesan sederhana. Mas, Ayu perlu bicara. Tolong datang. Ini penting. Mas Akunda. Mas Akunda. Ia menatap layar panjang sekali. Tanda centang 1. Beberapa menit kemudian, centang 2. Namun biru yang ia tunggu tidak muncul. Matahari tenggelam di balik bukit. Suara adzan asyar terdengar lembut dari surau. Tetapi ponsel Ayu tetap sunyi. Ayu menunggu di teras, memeluk kedua tangannya, mencoba menahan rasa takut yang mulai menyebar seperti kabut tebal. Ia tidak tahu bahwa pesan itu pesan sederhana. Yang ia ketik dengan harapan sebesar dunia adalah pintu kecil menuju badai besar yang akan datang. Dan badai itu sudah mulai bergerak pelan-pelan ke arah hidupnya. Sore di kota batu hari itu terasa berbeda bagi Ayu. Langit yang biasanya berwarna jingga lembut kini tampak lebih suram, seakan ikut menahan sesuatu yang berat. Awan tipis menggantung rendah, diiringi angin dingin dari arah Gunung Panderman yang membuat daun-daun jambu biji di halaman rumah berkibar pelan. Ayu duduk di teras dengan selimut kecil menutup kedua kakinya. Di sampingnya ada 2 gelas teh panas yang sudah mulai kehilangan uap, satu untuk dirinya, satu lagi untuk seseorang yang belum tentu datang. Ponselnya tergeletak di meja kecil. Setiap kali layar menyala karena notifikasi iklan atau pesan masuk dari grup keluarga, Ayu langsung meraihnya dengan jantung berdebar. Tapi harapan itu selalu berubah menjadi kekecewaan yang dalam. Tidak ada pesan dari Dimas. Tidak ada balasan atas pesan yang sejak siang ia kirim. Suara hujan gerimis turun perlahan, membuat aroma tanah basah menguat di udara. Ayu menatap jauh ke ujung jalan, berharap melihat motor Dimas. Suara knalpot yang ia hafal di luar kepala, langkah kaki yang membuat hatinya tenang. Namun yang datang hanya sepeda tua milik Pak Wijaya, tetangga yang pulang membawa sayur dari pasar. Waktu berlalu. Senja berubah menjadi malam. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, tapi kontrakan Ayu justru terasa semakin gelap. Ia menarik napas panjang, lalu meraih ponselnya dan mencoba menelepon Dimas sekali lagi. Nada sambung terdengar, tetapi tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba lagi, dan lagi, hingga akhirnya ponselnya menampilkan tulisan. Nomor. Sedang sibuk. Ayu terdiam. Tangan yang memegang ponsel berkeringat dingin. Ia menutup wajahnya, menahan air mata yang mulai mengalir. Rasa sesak di dada tumbuh semakin besar, seperti ada batu yang menekan jantungnya. Dalam keheningan itu, pintu kamar Bu Sarinah terbuka. Perempuan paruh baya itu muncul sambil membawa payung. Ayu, kamu belum makan dari tadi, nak? Katanya pelan. Ayu tersenyum kecil yang lebih mirip dengan raut orang yang menyerah. Tidak lapar, Bu. Bu Sarinah mendekat memegang bahu Ayu. Kamu ini kenapa? Kalau ada apa-apa, cerita saja. Jangan dipendam sendiri. Jangan dipendam sendiri. Ayu ingin sekali bercerita. Ingin menangis sejadi-jadinya di pelukan seorang ibu, tetapi mulutnya terasa terkunci. Ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa khawatir jika ia membuka semuanya, dunia akan semakin runtuh. Tidak apa-apa, Bu, jawabnya lirih. Tinggal nunggu seseorang. Bu Sarinah hanya mengangguk. Ia bukan tidak mengerti, tetapi ia memilih memberi ruang. Kalau butuh apa-apa, panggil Bu di kamar, ya. Setelah wanita itu kembali, Ayu menatap hujan yang semakin deras. Ia memeluk kedua lututnya, menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang semakin sulit ditahan. Dalam hatinya,
Pertanyaan demi pertanyaan muncul seperti hantaman ombak. Mengapa Dimas tidak membalas? Apakah ia marah? Apakah ia akan menolaknya? Apakah ia akan meninggalkannya? Hanya satu suara kecil yang mencoba menenangkannya di dalam hati. Dimas orang baik. Dia pasti akan datang. Meski suara itu lama-lama terdengar semakin lemah. Keesokan paginya, hujan semalam meninggalkan jalanan yang licin dan basah. Embun masih menempel di kaca jendela kontrakan. Ayu bangun dengan mata sembab. Ia hanya tidur sebentar, itu pun dengan kepala bersandar di meja. Tubuhnya terasa lemah, perutnya kembali mual, dan pikirannya kacau. Ia mencoba menjahit untuk mengusir gelisah. Namun jarum sering salah arah. Benang kusut, kain robek. Berkali-kali ia menatap ponsel, berharap ada pesan masuk. Sudah lebih dari 20 pesan ia kirim sejak semalam. Semuanya hanya dibaca, atau bahkan tidak dibuka sama sekali. Sekitar pukul 11 siang, ponselnya akhirnya bergetar. Ayu berlari menghampiri dengan napas terengah. Namun, ketika layar menyala, hatinya seakan ambruk. Maaf, sibuk. Tidak bisa datang hari ini, Dimas. Hanya itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada tanda perhatian, tidak ada nada hangat seperti dulu. Ayu menutup ponsel itu erat-erat di dadanya. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia membungkuk, tubuhnya bergetar, menangis dalam bisu agar Bu Sarinah tidak mendengar. Dia ingin marah, tapi ia terlalu mencintai Dimas. Dia ingin bertanya kenapa, tapi tidak punya keberanian. Dia ingin menghapus nomor Dimas, tapi tangannya tidak sanggup menekan tombol itu. Hari itu, Ayu kembali mengirim pesan. Mas, Ayu hanya butuh kamu sebentar saja. Tolong datang. Tapi sampai malam tiba, pesan itu tetap tidak dibalas. Dan di dalam kesunyian itu, sesuatu yang gelap mulai tumbuh pelan-pelan di hati Ayu, sesuatu yang belum ia sadari, tetapi kelak akan menyeretnya menuju malam yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi di kota Batu kembali turun dengan hawa dingin yang menusuk. Kabut menempel di pepohonan apel, membuat rumah-rumah di gang kecil tempat Ayu tinggal terlihat samar seperti bayangan dalam mimpi. Ayu bangun dengan tubuh yang lemah. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan jiwanya terasa seperti ditinggalkan jauh di belakang. Ia duduk di tepi ranjang, memegang perutnya yang belum terlihat membesar. Nak, sabar ya, bisiknya lirih. Entah untuk siapa, untuk dirinya sendiri, atau janin yang mulai tumbuh di dalam tubuhnya. Suaranya bergetar, penuh kecemasan. Tidak ada jawaban tentu saja, kecuali suara angin yang menggesek jendela. Sejak pesan singkat Dimas semalam, Ayu tak lagi menjadi Ayu yang sama. Hatinya seperti kain yang robek perlahan, dan setiap robekan itu membuat dadanya semakin sesak. Ia ingin keluar dari perasaan itu, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Rumah kontrakan yang biasanya terasa hangat kini menjadi tempat paling asing baginya. Mesin jahit yang dulu mengisi harinya kini hanya diam, tertutup kain yang belum ia sentuh sejak 2 hari lalu. Jahitan pelanggan menumpuk, tetapi Ayu tidak sanggup memaksa diri untuk bekerja. Kain-kain berwarna itu seolah memandangnya dengan tatapan menyalahkan. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil mendengarkan suara jam dinding berdetak lambat. Ruangan sunyi. Sunyi yang menusuk telinga. Sunyi yang berubah menjadi teman yang menakutkan. Hanya satu hal yang terus ia lakukan, menatap ponsel, menunggu, dan menunggu lagi. Pesan yang dia kirim semalam tetap centang 2 tanpa balasan. Tidak berubah warna. Tidak ada tanda suara masuk. Tidak ada panggilan kembali. Ponsel itu seolah menjadi benda mati yang hanya memperjelas bahwa ia benar-benar sendirian. Suatu pagi, Bu Sarinah mengetuk pintu pelan. Ayu. Nak, Bu bawakan bubur. Kamu harus makan. Ayu membuka pintu dengan mata sembab. Senyumnya dipaksakan, tipis dan penuh lelah. Ia menerima mangkuk bubur itu dan berterima kasih tanpa suara. Bu Sarinah memandangnya lama. Kamu ini makin kurus. Kalau ada apa-apa, jangan dipendam. Bicara sama Bu ya. Bu Sarinah memandangnya, Bu Sarinah memandang Ne. Bu Sarinah memandangnya, Bu Sarinah memandangnya.
Bu Sarinah memandangnya, 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 Bu Sarinah memandangnya. Ayu hanya mengangguk. Dalam hatinya ia ingin bercerita semuanya tentang kehamilan, tentang Dimas yang menjauh, tentang ketakutannya menghadapi masa depan sendirian. Tapi lidahnya terasa keluh, seolah kata-kata tidak mau keluar. Saya baik-baik saja, Bu. Jawabnya pelan. Padahal hatinya hampir runtuh. Bu Sarinah menghela napas panjang. Ia tahu Ayu menyembunyikan sesuatu, tapi ia tidak ingin memaksa. Setelah wanita tua itu pergi, Ayu kembali duduk diam. Bubur itu tidak disentuh. Aromanya menguar pelan, tapi tidak membangkitkan selera. Ayu hanya menatapnya lama, seakan makanan itu mengingatkannya bahwa hidup memang harus berjalan, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Sore harinya, hujan turun deras. Air memukul genting rumah dengan suara yang ritmis. Namun bukannya menenangkan, suara itu justru membuat Ayu semakin gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan sempitnya, memegang ponsel, mencoba menghubungi Dimas lagi. Nada sambung, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetap tidak ada jawaban. Ia duduk di lantai, kedua bahunya naik turun karena menahan tangis. Ia ingin berteriak, tetapi yang keluar hanya isakan pelan. Mengapa kamu begini, Mas? Aku tidak kuat menunggu begini. Hujan semakin deras. Merayap masuk melalui celah-celah kecil di jendela. Ayu merapatkan tubuhnya. Menggigil. Ia merasa dunia yang dulu tampak aman kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Beberapa jam berlalu. Hari semakin gelap. Lampu-lampu rumah tetangga menyala. Suara televisi dan tawa keluarga lain terdengar samar. Ayu memandang keluar dari balik tirai. Lampul, lam. Dalam sekejap, ia merasa seperti orang asing di tengah kehidupan yang berjalan normal. Ia memutuskan menulis sesuatu di buku kecilnya, buku yang biasanya ia gunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Di sana, ia menuliskan, "Aku takut, aku benar-benar takut. Aku tidak tahu apakah Mas Dimas akan kembali. Aku tidak tahu apakah aku bisa membesarkan anak ini sendirian. Aku tidak tahu apakah aku kuat menghadapi semuanya. Ya Allah, tolong aku." Tulisannya tidak rapi. Garis-garis tinta bertemu dengan tetesan air mata. Malam mulai turun. Suara jangkrik dari kebun apel terdengar bersahutan. Ayu berbaring di ranjang, memeluk bantal. Lemah, kosong. Pikirannya gelap. Ia ingin tidur agar hatinya berhenti sakit, tetapi setiap kali memejamkan mata, bayangan Dimas muncul. Senyumnya, suara tawanya, janji-janji kecil yang dulu membuatnya merasa aman. Kini semuanya terasa jauh, sejauh langit yang menutupi bintang-bintang malam itu. Di luar, hujan mereda. Tapi di dalam hati Ayu, badai baru saja mulai. Ia tidak tahu bahwa kesunyian yang ia rasakan malam itu adalah awal dari retakan yang akan semakin melebar, retakan yang jika tidak segera diberi cahaya, kelak bisa menenggelamkan seluruh jiwanya. Hari-hari berikutnya berlari seperti angin di kota batu, tetapi waktu terasa sangat lambat bagi Ayu. Matahari terbit dan tenggelam, namun hidupnya seperti tidak bergerak dari tempat yang sama, duduk, menunggu, menatap ponsel, dan berharap. Di sisi lain, di kota yang lebih ramai bernama Semarang, kehidupan Dimas berjalan dengan ritme yang jauh berbeda. Gedung-gedung tinggi, lampu jalan yang selalu menyala, dan hiruk-pikuk kendaraan membuat hari-harinya terasa padat. Ia bekerja di sebuah layanan servis elektronik besar yang baru membukanya sebagai karyawan tambahan. Gaji lebih tinggi membuatnya merasa harus bertahan, meskipun tekanan pekerjaan membuatnya hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Setiap hari, ia berangkat pagi buta dan pulang larut malam. Kadang, ia bahkan menginap di tempat kerja. Tetapi di sela-sela kesibukan itu, ada sesuatu yang selalu menghantuinya, pesan-pesan dari Ayu yang tidak ia balas. Ia melihat pesan itu setiap malam sebelum tidur, namun hatinya semakin berat. Aku belum siap. Belum siap jadi ayah. Belum siap memikul beban apapun. Bisiknya sendiri. Seolah ingin meyakinkan hatinya. Ia tahu Ayu menunggu. Ia tahu Ayu membutuhkan dirinya. Namun rasa takut dalam dirinya lebih besar daripada rasa cintanya. Ketakutan yang ia sembunyikan. Bahkan dari dirinya sendiri. Sementara itu, di kota batu,
Ayu mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dipungkiri. Dimas tidak datang lagi. Pesan-pesan dibalas semakin singkat, kadang hanya iya, nanti, atau sedang sibuk. Kadang tidak dibalas sama sekali. Pagi itu, Ayu berdiri di depan cermin dengan mata sendu. Ia melihat dirinya wajah yang pucat, bibir yang semakin kering, dan mata yang kehilangan cahaya bahagia. Apa aku salah? Tanyanya pelan. Meski tidak ada siapapun yang bisa menjawab, ia memegang perutnya yang masih datar. Nak, maafkan ibu kalau ibu tidak cukup kuat. Tangisnya jatuh perlahan. Tidak ada suara, hanya air mata yang mengalir di pipi, menandai hatinya yang mulai retak. Ia mengambil ponselnya dan menatap pesan-pesan lama dari Dimas, pesan yang dulu penuh tawa dan harapan. Kini semuanya terlihat asing. Ayu ingin menghapus pesan itu, tapi jarinya berhenti. Kalau aku hapus, tinggal apa yang tersisa dari kami? Ia duduk di teras, memandangi langit cerah. Burung-burung beterbangan rendah. Angin berembus sejuk membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Namun bagi Ayu, suasana itu hanya menghadirkan perasaan kosong. Seakan dunia tetap indah, tapi ia tidak lagi menjadi bagian dari keindahan itu. Siangnya, Bu Sarinah kembali datang membawa sepiring sayur lodeh. Kamu belum makan lagi, ya nak? Tanya wanita tua itu dengan nada penuh kekhawatiran. Ayu mencoba tersenyum. Sudah Bu, Ayu makan tadi. Padahal ia tidak makan apapun sejak kemarin. Perutnya tidak sanggup menerima makanan. Dan pikirannya terlalu kacau. Bu Sarinah menghela napas. Nak, hidup itu berat kalau kamu jalani sendirian. Tapi Tuhan selalu titipkan seseorang untuk bantu kita. Jangan menolak kalau kamu perlu bicara, ya. Ayu mengangguk pelan sebuah anggukan yang lebih sebagai formalitas daripada jawaban sungguhan. Hatinya masih terkunci. Ia belum siap membuka segalanya kepada siapapun. Sore itu, ketika Ayu hendak tidur sejenak, ponselnya kembali berbunyi, jantungnya langsung berdebar. Ia buru-buru meraihnya, berharap itu Dimas. Dan benar, nama itu muncul di layar. Ayu membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Aku mungkin tidak bisa ke Batu dalam waktu dekat. Banyak pekerjaan. Jangan terlalu menunggu. Hanya itu, tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada kata sayang. Tidak ada jaminan apapun. Ayu menutup mulutnya. Dadanya terasa sesak. Bukan terlalu menunggu, Mas. Aku memang menunggu. Karena aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Rasanya seperti mendengarkan pintu yang dulu terbuka lebar, kini perlahan tertutup di hadapannya. Ia mencoba membalas. Mas, Ayu butuh bicara. Pesan itu dibaca, tapi tidak dibalas. Beberapa menit kemudian, muncul pesan baru, nanti saja. Aku sedang ada kerjaan penting. Ayu menatap layar itu lama sekali, hingga air matanya jatuh di layar ponselnya sendiri. Lalu ia berbisik lirih. Kapan, Mas? Kapan aku boleh bicara? Kapan aku boleh jujur tentang apa yang sedang aku alami? Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Malam tiba. Angin dingin membuat tirai di jendela bergerak pelan. Ayu duduk di lantai dekat ranjang, memeluk lutut sambil menatap cahaya lilin yang berkedip. Pikirannya kacau, jiwanya letih. Namun yang paling membuat hatinya pecah adalah satu kesadaran. Rasa cinta Dimas tidak lagi sama. Jarak itu benar-benar ada, semakin hari semakin nyata, dan Ayu tidak tahu bagaimana menutupnya. Di luar, suara angin yang melewati pepohonan terdengar seperti bisikan panjang. Kota Batu tetap tenang. Namun di dalam kamar kecil itu, seorang perempuan muda sedang berjuang sendirian, memegang cinta yang mulai pudar, sambil menahan badai dalam dirinya sendiri. Hari-hari yang dulu terasa biasa kini berubah menjadi perjalanan panjang penuh rasa berat bagi Ayu. Pagi berganti siang, siang berubah menjadi malam. Namun Ayu merasakan semuanya seperti kabur. Waktu berjalan, tetapi jiwanya terhenti di satu titik yang sama titik ketika Dimas mulai meninggalkannya perlahan-lahan. Kota Batu tetap indah seperti biasanya. Udara sejuk mengalir dari pegunungan. Kabut tipis turun menjelang pagi dan suara pedagang sayur lewat di depan rumah selalu terdengar setiap hari. Tetapi bagi Ayu, semua itu tidak lagi membawa ketenangan. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh lemah dan hati yang semakin rapuh.
Suatu pagi, Ayu berdiri di depan cermin yang menggantung di dinding kamar. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan lingkar matanya semakin gelap. Ia memandangi dirinya lama, seperti menatap orang asing. "Aku kenapa begini?" bisiknya pelan. Tangannya mengelus perutnya yang mulai terasa sedikit lebih keras daripada biasanya. Ada kehidupan kecil di dalam dirinya, tetapi sebaliknya, dirinya sendiri terasa mati sedikit demi sedikit. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Ia ingin meminta bantuan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia alami. Siang itu, Ayu mencoba memaksa diri menyelesaikan pesanan jahitan yang sudah menumpuk. Ia menyalakan mesin jahit, namun baru beberapa menit, kepalanya pusing dan matanya berkunang. Jarum jahit menusuk kain dengan tidak teratur, dan seorang pelanggan yang datang pun terpaksa menunggu lama. "Maaf ya, Bu. Ayu lagi kurang sehat," ucap Ayu dengan suara lemah. Pelanggan itu hanya mengangguk. Namun dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia mulai ragu apakah Ayu masih bisa dipercaya. Setelah pelanggan pergi, Ayu duduk di kursi bambu dan menutup wajahnya. Tangannya gemetar. Ia merasa semuanya semakin sulit dikendalikan. "Dimas, aku butuh kamu," bisiknya lirih. Ia membuka ponsel, menatap layar kosong yang sudah lama tidak memunculkan nama yang ia tunggu. Ia mengetik pesan baru, kemudian menghapusnya. Mengetik lagi, lalu menghapus lagi. Setiap kata terasa sia-sia. Ia tidak berani mengirimnya. Ia takut tidak dibalas lagi. Ia takut kenyataan pahit semakin jelas di depan mata. Sore itu, hujan turun deras. Suaranya menghantam genting rumah seperti ratusan jari mengetuk-ngetuk atap. Ayu duduk di dekat jendela sambil memeluk selimut tipis. Hawa dingin merayap masuk sampai ke tulang. Ia menatap tetesan air yang turun seperti garis-garis panjang di kaca. Suara hujan yang bagi banyak orang menenangkan, bagi Ayu justru terdengar seperti nyanyian kesedihan yang tidak ada akhirnya. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur. Tapi alih-alih tidur, pikirannya berlari ke masa lalu ketika Dimas datang membawa 2 gelas kopi panas, ketika mereka tertawa di alun-alun Batu, ketika mereka bermimpi membuka usaha bersama. Kenangan itu kini justru menyesakkan. Air matanya mengalir, lembut, namun terus-menerus. Hatinya bertanya, kenapa janji-janji itu kini terasa seperti mimpi yang tidak pernah terjadi? Beberapa malam kemudian, Bu Sarinah mengetuk pintu kamar Ayu. Ia membawa semangkuk sup ayam. "Ayu, makan dulu ya. Kamu sudah beberapa hari loyo begini. Jangan sampai sakit beneran." Ayu menerima sup itu namun hanya memandangnya. Tidak disendok, tidak dicicipi. Tangannya gemetar saat memegang mangkuk. "Ayu, kamu ini kenapa? Ada masalah sama Dimas ya?" tanya Bu Sarinah pelan. Ayu terdiam lama. Sangat lama. Dalam diam itu, Bu Sarinah bisa melihat mata Ayu yang kosong, mata seseorang yang menyimpan rahasia besar dan luka yang sangat dalam. Namun Ayu hanya menggeleng pelan. "Tidak ada apa-apa, Bu. Ayu cuma capek." Bu Sarinah menghela napas panjang. Ia tahu Ayu tidak berkata jujur, tetapi ia juga tahu bahwa memaksa seorang gadis yang sedang terluka hanya akan membuatnya semakin tenggelam. Setelah Bu Sarinah pergi, Ayu kembali duduk di lantai, sambil memandangi sup yang mulai kehilangan uapnya. Ia ingin makan, tetapi mual membuatnya menahan sendok. Malam semakin larut. Ayu duduk sambil memeluk lutut. Lampu kamar yang redup membuat bayangan tubuhnya memanjang di lantai. Ia menatap bayangan itu lama, seolah berbicara dengan sisi dirinya sendiri. "Aku kuat, kan? Aku bisa lewati ini, kan? Dimas pasti kembali, kan?" Namun suara hatinya tidak yakin. Ia bahkan tidak tahu apakah dirinya masih kuat bertahan. Sudah berhari-hari ia tidak tidur nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam karena suara hujan, suara angin, atau suara hatinya sendiri yang terus bertanya tanpa henti. Kadang ia merasa seperti mendengar langkah kaki di luar rumah. Kadang ia merasa melihat bayangan di cermin yang bukan miliknya. Kadang ia merasa seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Tapi ketika ia mencari sumbernya, tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang menelan dirinya perlahan-lahan. Dalam sepi itu, Ayu menatap ponsel sekali lagi. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan. Tidak ada Dimas.
Daramakatulah, Uradisangan, Takan, Daramarodi, Daramakatulan, Daramakulan. Dan di momen itulah, untuk pertama kalinya, Ayu merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Kota batu tetap tenang malam itu. Tetapi di dalam kamar kecil yang lembab, seorang perempuan muda sedang berjuang mempertahankan kewarasannya dengan hati yang patah, perut yang mulai menyimpan nyawa kecil, dan cinta yang semakin pudar di tangan orang yang ia percaya sepenuh jiwa. Pagi itu semestinya cerah. Tetapi bagi Ayu, cahaya matahari justru terasa menyilaukan. Ia bangun dengan kepala berat, perut sedikit nyeri, dan tubuh seolah tak memiliki tenaga. Suara ayam dari kejauhan tidak lagi menenangkan, melainkan memekakan telinganya. Ia melangkah ke dapur perlahan, menuang air panas ke gelas. Namun gelas itu hampir terjatuh dari tangannya. Tangannya terus gemetar. Ayu memejamkan mata, mencoba bernapas pelan, tetapi dada justru terasa semakin sesak. Di luar rumah terdengar suara dua tetangga sedang berbicara. Kasihan si Ayu itu, udah beberapa hari tampak pucat. Iya, sejak Dimas jarang kesini, rumahnya sepi sekali. Anak gadis kalau banyak pikiran memang bahaya, Bu. Apalagi, ya siapa tahu ada apa-apa. Kata-kata itu tajam, menusuk hati Ayu tanpa ampun. Ia berdiri di balik pintu, memegang dadanya yang serasa diremas. Begitu langkah para tetangga menjauh, Ayu mundur perlahan dan duduk di lantai. Pandangannya kosong. Sudah mulai. Semua sudah mulai berubah. Bisiknya pelan. Siang itu, pelanggan datang ke rumahnya, mengetuk pintu beberapa kali. Ayu duduk diam di kamar, memeluk lutut. Ia mendengar ketukannya jelas, keras, berulang namun tubuhnya seolah tidak mampu bergerak. Bu Ayu, pesanan gamis saya bisa jadi hari ini? Saya butuh untuk acara. Mu Buun, Mani Yu, tidak ada jawaban. Bu Ayu. Halo. Ayu menutup telinga dengan kedua tangan. Ketukan itu berubah menjadi gema yang menyesakan. Setelah beberapa menit, pelanggan itu pergi sambil menggerutu. Ah, penjahit satu ini kenapa sih? Dulu rajin. Sekarang kacau begini. Suara itu membuat Ayu merasa dirinya semakin tenggelam. Sore harinya, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Ayu mengintip dari celah tirai. Ternyata Nadine, adik perempuannya, datang dari Malang. Ia membuka helm sambil menatap rumah itu dengan alis berkerut. Ayu panik. Ia tidak siap bertemu siapapun. Ia mengeringkan air matanya dengan cepat, memperbaiki rambut, dan membuka pintu. Kak, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Ah, aku baik-baik saja, Din. Cuma kecapaian. Nadine masuk sambil melihat sekitar. Ini rumah atau kapal yang sudah mau tenggelam? Berantakan begini, Ayu hanya tersenyum canggung. Aku sibuk menjahit, tapi bikin rumah berantakan begini? Kak, cerita dong. Ada apa? Ayu menunduk. Dalam benaknya, ia ingin mengatakan semuanya tentang kehamilan, tentang Dimas yang menghilang, tentang malam-malam penuh tangis. Tetapi begitu membuka mulut, kata-kata itu tidak bisa keluar. Tidak ada apa-apa, Din. Aku cuma capek. Kak. Nadine menatapnya. Tidak percaya. Tatapan itu membuat Ayu merasa telanjang, seolah rahasianya terlihat tanpa ia katakan. Setelah beberapa menit hening, Nadine menghela napas dalam. Ya sudah. Kalau kakak enggak mau cerita, tapi aku tinggal semalam di sini. Kakak butuh ditemani. Ayu terdiam. Ada rasa lega. Leganya karena ia tidak lagi sendirian. Takut karena cepat atau lambat, adiknya akan tahu. Malam tiba. Nadine sudah tertidur di kamar sebelah setelah membersihkan rumah seadanya. Ayu duduk di ruang tamu, mematikan lampu, membiarkan ruangan diterangi cahaya remang dari luar. Ia memikirkan satu hal. Dimas, kenapa kamu pergi, Mas? Kenapa kamu tinggalin aku di saat aku paling butuh kamu? Air matanya jatuh lagi. Ia meraba ponsel di meja. Ia membuka pesan lama dari Dimas. Ayu, aku sampai rumah. Istirahat ya. Pesan itu terkirim 2 bulan yang lalu. Setelah itu, semuanya berubah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari luar. Ayu berdiri. Detaknya cepat. Ia berjalan pelan menuju jendela dan mengintip. Tidak ada siapa-siapa.
hanya angin malam yang meniup daun kering. Tetapi Ayu jelas mendengar langkah itu. Atau setidaknya, ia merasa mendengarnya. Ia memegang dadanya yang berdebar. Kepalanya terasa berat. Pikirannya kacau. Apakah aku mulai gila, bisiknya. Paginya, Nadine melihat Ayu berdiri di depan mesin jahit dengan wajah kosong. Kak, kamu bilang tidak apa-apa, tapi aku lihat kamu gemetar. Kamu butuh bantuan, tolong bilang ya. Ayu menggeleng cepat. Aku cuma kurang tidur. Nadine memegang bahu Ayu. Kak, kamu takut apa sih? Ayu menatap wajah adiknya, lalu matanya perlahan berkaca-kaca. Aku takut kehilangan semuanya, Din. Tapi kakak sudah mulai kehilangan diri kakak sendiri, balas Nadine lembut. Kata-kata itu membuat Ayu tersentak. Ia tahu Nadine benar. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua kekacauan itu dimulai, Ayu merasakan ketakutan yang jauh lebih dalam daripada ditinggalkan oleh Dimas. Ia takut dirinya tidak sanggup bertahan. Sementara itu, di luar rumah, dua tetangga kembali berbisik saat melihat Nadine datang. Kayaknya ada masalah besar, Bu. Iya. Semoga bukan yang macam-macam. Ucapan itu sampai ke telinga Ayu dari balik jendela. Ia terus menatap kosong. Tangannya mengusap perutnya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa rahasia yang ia simpan bukan hanya mengancam hidupnya tetapi juga nyawa kecil yang ia kandung. Ayu memejamkan mata. Air matanya jatuh. Hari-hari yang retak itu kini mulai menunjukkan bentuk yang lebih jelas. Ia berada di ambang batas antara bertahan atau jatuh sepenuhnya. Pagi itu, langit ungaran terlihat muram. Awan kelabu menggantung rendah, seperti hendak jatuh ke atap rumah-rumah penduduk. Angin berembus dari arah gunung membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ayu berdiri di depan jendela, memeluk diri sendiri. Matanya tak berkedip memandangi jalan kecil di depan rumah. Jalan itu kosong, tapi di kepalanya, ia seolah melihat bayangan seseorang berjalan perlahan, bayangan seorang lelaki dengan jaket hitam. Wajahnya tidak jelas, tetapi langkahnya sangat ia kenali. Perlahan-lahan bayangan itu mendekat. Namun ketika seorang ibu penjual sayur melintas di jalan, bayangan itu menghilang seperti asap. Ayu memejamkan mata kuat-kuat. Ini hanya pikiran, Ayu. Jangan takut, jangan takut. Tetapi suaranya sendiri terdengar asing, seperti bukan keluar dari dirinya. Di dapur, Nadine sedang membuatkan teh hangat. Ia mengaduk perlahan, lalu menatap kakaknya yang masih berdiri di jendela. Kak, kamu mimpi buruk lagi semalam? Ayu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu pelan. Nadine menghela napas. Semalam aku dengar kamu bicara sendiri. Kamu bilang jangan tinggalkan aku. Kamu mimpi soal Mas Dimas ya? Ayu tersentak kecil, seolah Nadine menyentuh luka yang masih basah. Aku cuma terlalu capek, jawab Ayu pelan. Nadine menyerahkan teh itu. Kak, aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kamu nggak boleh nyembunyiin semuanya sendiri. Aku adikmu. Boleh dong kalau aku tahu sedikit saja? Ayu menggenggam gelas hangat itu. Tangannya kembali bergetar. Din, kalau aku cerita, kamu bakal lihat aku sebagai orang yang buruk. Kakak adalah orang baik. Tapi orang baik juga bisa jatuh. Semua manusia bisa lemah. Itu wajar. Wajar, Maromatu. Ayu menggeleng keras. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak sebaik yang kamu pikir. Kalimat itu patah di tengah. Ayu menundukkan kepala. Nadine menatapnya lama. Rasa khawatir jelas tergambar. Tapi ia memilih tidak memaksa. Kak, aku cuma minta satu. Kalau kakak merasa takut atau mendengar sesuatu yang nggak jelas, tolong bilang ke aku ya, ucap Nadine lembut. Ayu mengangguk pelan, tapi hatinya tetap diselimuti kabut. Siang itu, Ayu mencoba kembali menjahit. Ia duduk di depan mesin jahitnya, menatap kain hijau muda yang seharusnya ia selesaikan sejak minggu lalu. Ia menurunkan jarum perlahan, tetapi suaranya terdengar seperti gemuruh. Tik, 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 tik. Setiap tusukan jarum terdengar seperti langkah kaki yang semakin mendekat. Ayu berhenti. Ia menatap pintu rumah. Tidak ada siapa-siapa. Jarumnya kembali turun. Tik, 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 tik. Kali ini suara itu berubah menjadi bisikan samar di belakangnya. Ayu, Ayu. Ayu tersentak. Jarinya sampai tergores jarum.
Darah muncul di ujung jari, menetes. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Dimas. Suaranya hampir tak terdengar. Tetapi yang menjawab hanyalah angin yang menembus celah jendela. Ayu memegang kepalanya. Bisikan itu terasa nyata. Sangat nyata. Ia berdiri perlahan, melangkah ke pojok ruangan, melihat ke bawah meja, bahkan membuka lemari. Tidak ada siapapun. Namun jantungnya terus berdebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Sore itu, Bu Sarinah datang membawa 2 bungkus makanan. Nadine menyambutnya di teras, tetapi Ayu tetap duduk di dalam. Kondisi Ayu gimana, Ndine? Tanya Bu Sarinah dengan wajah penuh kekhawatiran. Masih naik turun, Bu. Kadang kakak diam lama, kadang gelisah. Bu Sarinah mengangguk lambat. Orang yang banyak beban pikiran itu ya begitu. Tapi jangan dibiarkan sendiri, Ndine. Orang kaya Ayu itu butuh ditemani. Kalau malam, jangan biarkan dia sendirian di kamar. Ya, Nadine menatap Bu Sarinah dengan dahi berkerut. Ya Bu, saya ngerti. Tetangga-tetangga juga mulai curiga, Ndine. Lanjutnya dengan suara lebih pelan. Ada yang bilang Ayu sering bicara sendiri. Ada juga yang lihat dia berdiri di luar rumah jam 2 pagi, cuma melotot ke jalan kayak lagi nunggu seseorang. Astagfirullah. Nadine terdiam. Ia menelan ludah. Ia tahu kakaknya sedang rapuh, tapi ia tidak tahu sedalam itu. Malamnya hujan turun deras. Ayu duduk di tepi ranjang, memegang perutnya yang mulai membesar sedikit. Ia berbicara pelan, hampir seperti mengomel tetapi dengan nada penuh cinta. Maafkan Mama nak, Mama belum bisa kasih ketenangan. Mama masih belajar untuk kuat. Tiba-tiba, tok tok tok, suara seperti benda jatuh terdengar dari ruang tamu. Ayu berdiri pelan, menelan ketakutan. Ia membuka pintu kamar. Ruang tamu gelap, lampu berkedip-kedip. Nadine tidur di kamar sebelah. Ayu menahan napas dan melangkah perlahan. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Ayu menatap meja kayu di ruangan itu. Vas bunga kecil yang dulu diberikan Dimas. Padahal tak ada angin yang cukup kuat. Ayu mundur setapak. Bibirnya bergetar. Mas, bisiknya. Tidak ada jawab. Namun Ayu merasakan kehadiran seseorang. Sangat dekat. Saat itulah Nadine keluar dari kamar. Menghidupkan lampu. Kak Ayu? Kamu ngapain di sini? Ayu menoleh perlahan. Pucat. Mata berkaca-kaca. Din, aku dengar suara. Ada yang datang. Ada yang datang. Nadine memeluk bahu Ayu. Kak, enggak ada siapa-siapa. Hujan itu dari tadi kencang, pasti suara barang jatuh. Ayu menggeleng. Bukan Din, aku tahu suara itu. Aku kenal betul. Nadine menatapnya dalam-dalam. Kak, tolong jangan takut sendirian. Kalau kakak mulai dengar suara-suara aneh lagi, langsung panggil aku. Jangan simpan sendiri. Ayu menunduk, air matanya jatuh. Din, aku takut kehilangan diriku sendiri. Nadine memeluk kakaknya erat. Sini kak, aku ada di sini. Dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, Ayu menangis di dalam pelukan seseorang, tangis yang dalam, panjang, penuh rasa sakit yang selama ini ia pendam sendirian. Di luar, hujan masih turun. Namun di antara suara hujan itu, Ayu merasa mendengar bisikan pelan, bisikan yang tidak jelas apakah berasal dari pikirannya atau dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku di sini. Ayu merapatkan tubuh pada Nadine. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia tidak lagi hanya melawan rasa sakit. Ia melawan dirinya sendiri. Langit unggaran pagi itu muram, seperti memantulkan suasana hati Ayu yang masih digelayuti kecemasan. Embun di dedaunan tampak lebih berat dari biasanya, dan angin membawa sensasi dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ayu duduk di teras sambil menyesap teh hangat yang Nadine buatkan. Tangannya masih sedikit gemetar. Di pinggir jalan kecil, beberapa ibu-ibu melintas sambil berbicara pelan. Namun suara pelan itu tetap terdengar jelas di telinga Ayu. Kasihan si Ayu itu. Sejak Dimas hilang, dia makin aneh. Iya, aku dengar dia suka teriak tengah malam. Jangan-jangan ada masalah besar. Kita harus hati-hati.
Ayu menunduk. Dadanya terasa nyeri. Ia tidak tahu lagi mana yang lebih menyakitkan. Penolakan Dimas, bisikan-bisikan dari pikirannya sendiri, atau bisikan orang-orang yang tak memahami apa yang ia alami. Nadine keluar sambil membawa selimut kecil. "Kak, masuk yuk. Udara pagi dingin." Ayu menghela napas panjang. "Din, mereka ngomongin aku lagi. Nameratunan hamba, kun makan sinin dua. Kakak jangan dengar. Kita nggak bisa tutup mulut semua orang. Tapi rasanya, seperti dunia ini menatap aku, Din." Ayu memegang dadanya, menatap dan menuduh. Nadine duduk di sebelahnya dan meraih tangannya. "Kak, kamu nggak sendiri. Kita lewati ini pelan-pelan." Ayu ingin percaya itu, namun rasa gelap itu terus membayangi, seperti bayang-bayang yang mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Menjelang siang, suara ketukan di pintu terdengar. Tok, tok, tok. Ayu dan Nadine menatap satu sama lain. Ketukan itu terdengar tegas, bukan seperti pelanggan biasa. Nadine berdiri dan membuka pintu. Dua pria berseragam polisi berdiri di depan teras. Senyumnya sopan, tetapi tatapannya tajam. "Selamat siang. Maaf mengganggu. Ini rumah Ibu Ayu Pramesti." Ayu membeku. Nadine mengambil langkah maju. "Iya, betul. Ada apa ya, Pak?" Salah satu polisi mengangguk pelan. "Kami menerima laporan bahwa ada beberapa warga yang melihat hal-hal janggal beberapa malam terakhir. Kami hanya ingin menanyakan apakah semuanya baik-baik saja di rumah ini." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Ayu, rasanya seperti petir menyambar tepat di atas kepalanya. Nafasnya tersengal. Nadine melihat perubahan wajah kakaknya, lalu cepat menjawab, "Kakak saya lagi sakit, Pak. Bukan apa-apa, dia cuma stres karena ditinggal tunangan." Polisi itu mengangguk, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Tetangga bilang sempat terdengar suara seperti orang berteriak. Ada juga yang bilang melihat Bu Ayu keluar tengah malam. Ayu menelan ludah. Tubuhnya bergetar. "Itu benar?" tanya polisi itu lembut. Nadine hendak menjawab, namun Ayu tiba-tiba berdiri dan berkata pelan, "Aku cuma mencari udara segar, Pak." Polisi itu menatap wajah Ayu lama, seolah mencoba membaca sesuatu jauh di dalam matanya. "Baik. Kalau begitu, kami hanya memastikan semuanya aman. Tapi kalau ada apa-apa, tolong beritahu kami." Ayu mengangguk pelan. Nadine menutup pintu perlahan. Begitu pintu tertutup, Ayu jatuh terduduk di lantai. "Kak!" Nadine panik. Ayu menutup wajahnya. "Aku merasa dunia ini mau menelanjangiku, Din. Kenapa mereka datang? Apa yang mereka tahu?" Nadine memeluknya erat. "Kak, tenang. Mereka cuma patroli. Kamu takut karena pikiranmu masih kacau." Ayu menggeleng lemah. "Tidak, Din. Ada sesuatu yang makin dekat. Sesuatu yang mau membuka semuanya." Nadine tak menjawab. Ia hanya memeluk kakaknya lebih erat lagi. Sore itu, Ayu mencoba beristirahat. Namun setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara langkah pelan tapi jelas. Ia mendengar ketukan pintu yang tak pernah ada. Ia mendengar suara Dimas memanggil namanya seperti dari balik kabut. "Ayu, aku di sini." Ia terbangun dengan napas terengah. Jantungnya berdebar tak karuan. Di luar kamar, Nadine sedang menyapu halaman. Suara sapuan itu terdengar menenangkan. Ayu duduk di tepi ranjang sambil menatap tangannya. Beberapa hari terakhir ia sering melihat hal-hal kecil yang tidak seharusnya terjadi, bayangan bergerak di kamar, suara langkah tanpa orang, dan sekarang, suara Dimas. "Apakah aku mulai kehilangan akal?" gumamnya sendiri. Namun yang membuatnya semakin takut bukanlah bayangan atau suara itu. Yang membuatnya takut adalah sebagian dari dirinya percaya bahwa Dimas memang masih di dekatnya. Malam tiba perlahan. Lampu-lampu rumah di sekitar mulai menyala. Suara jangkrik dan lontongan angin membuat suasana semakin sunyi. Ayu duduk di meja makan, memegang sendok tanpa makan. Nadine memperhatikan. "Kak, besok kita ke puskesmas yuk. Cek kesehatan. Sekalian konsultasi." Yung Bunggun saru. Ayu menggeleng cepat. "Tidak. Aku tidak mau ke dokter. Kah, kalau aku pergi ke sana, nanti semua orang tahu."
Mereka bakal tanya macam-macam. Nadine menarik napas panjang. Kak, kamu nggak bisa terus begini. Kamu butuh bantuan. Ayu tersenyum kecil, pahit. Aku hanya butuh Dimas kembali. Kalimat itu membuat Nadine merasakan ketegangan merayap di tengkuknya. Ia memegang tangan Ayu. Kak, kamu lihat aku ya. Kamu masih punya aku. Kamu masih bisa cerita apapun. Jangan buat dirimu sendirian. Jangan buat dirimu sendirian. Ayu menggigit bibir. Din, aku takut. Aku takut semua ini akan terbuka. Apa yang terbuka? Tanya Nadine lembut. Ayu menatap matanya, tatapan yang dalam, gelisah, seolah menyimpan rahasia kelam. Namun bibirnya hanya bergetar. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Di luar, seekor anjing menggonggong keras. Gonggongan itu menggema di sepanjang gang. Ayu meremang. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke jendela. Dari sana, ia seperti melihat seseorang berdiri di ujung jalan. Siluet seorang lelaki. Diam. Tak bergerak. Ayu menahan napas. Dadanya sakit. Lututnya lemas. Mas, Dimas. Nadine menyusul dari belakang. Kak, ada apa? Ayu menunjuk ke arah jalan. Di sana, ada dia. Nadine mengintip. Siapa? Tidak ada siapa-siapa, Kak. Jalan kosong. Ayu terpaku. Siluet itu menghilang. Ia memegang kepalanya. Tubuhnya gemetar keras. Aku nggak kuat, Din. Nadine memeluknya. Kak, aku di sini. Kamu tidak sendiri. Tetapi jauh dalam diri Ayu, ia tahu keterpurukan itu tidak datang dari luar. Ia datang dari tempat paling gelap di dirinya sendiri. Dan kini, itu mulai mengambil alih. Matahari baru naik setengah ketika suara kendaraan berhenti di depan rumah Ayu. Suara mesin yang meredup perlahan membuat Ayu terdiam di ruang tamu. Ia merasakan hawa dingin merayap dari tengkuk hingga ke punggung. Tangannya spontan meremas ujung baju yang ia kenakan. Nadine sedang mencuci piring di dapur. Ia mendengar suara itu dan mengintip dari jendela. Kak, ada mobil polisi berhenti? Katanya pelan. Ayu menegang. Napasnya tercekat. Kenapa mereka datang lagi? Kak, tenang dulu, ucap Nadine, mencoba menahan suaranya tetap lembut. Namun, ia sendiri bisa merasakan jantungnya ikut berdebar. Tok, tok, tok. Ketukan yang sama seperti kemarin, tetapi kali ini lebih tegas, lebih berat, seolah meminta jawaban. Ayu berjalan mundur, tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku nggak mau buka. Din, kamu saja. Suaranya pecah di tengah. Nadine menelan ludah lalu melangkah ke pintu. Ia membuka perlahan. Dua polisi yang sama berdiri di sana, ditemani seorang pria berseragam sipil yang membawa map tebal. Selamat pagi. Maaf mengganggu lagi, ujar salah satu polisi hormat. Boleh kami bicara sebentar? Nadine tersenyum kaku. Iya, silakan Pak. Nadine, Ayu berdiri jauh di belakang, setengah bersembunyi di balik kusen pintu kamar. Petugas sipil itu membuka mapnya. Tatapannya serius, namun tidak kasar. Kami hanya ingin mengonfirmasi beberapa laporan saja, Bu Nadine. Laporan? Apa ya, Pak? Nadine berusaha tenang. Beberapa warga mengatakan mendengar pertengkaran di rumah ini malam-malam. Ada juga yang melihat Ayu keluar tengah malam membawa sesuatu. Ayu menutup mulutnya, tubuhnya limbung. Ia mundur, menabrak dinding. Nadine segera menjawab, kakak saya sedang tidak stabil, Pak. Dia banyak mimpi buruk. Suka jalan saat tidur. Itu bukan hal aneh kalau orang sedang stres. Polisi itu mengangguk. Tetapi tatapannya kini mengarah tepat kepada Ayu. Bu Ayu, boleh kami bertanya sebentar? Ayu seperti kehilangan kemampuan bicara. Nadine memegangi lengannya. Kak, jawab saja, enggak apa-apa. Ayu mengumpulkan napas, mencoba tersenyum, tetapi suaranya bergetar. Petugas membuka lembaran map dan menunjukkan sebuah foto. Foto koper merah yang ditemukan warga. Apakah ibu pernah melihat koper ini? Ayu merasa seluruh dunia seketika berputar. Ia ingin bilang tidak, ia ingin berbohong, namun lidahnya kaku, bibirnya seperti membatu. Nadine menatap kakaknya, melihat perubahan kecil namun jelas. Tubuh Ayu gemetar.
Wajahnya pucat seperti kapas. Matanya berkaca-kaca. Nadine mulai curiga. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar putus cinta. Sesuatu yang selama ini Ayu sembunyikan bahkan dari dirinya. Polisi itu menunggu, sabar namun tajam. Bu Ayu? Ayu memejamkan mata. Kakinya bergetar hebat. Aku tidak tahu. Ucapnya lirih. Jawaban yang tidak meyakinkan. Nadia bisa merasakannya. Para petugas pun bisa. Polisi berjaket coklat itu menutup mapnya. Baik. Kami tidak memaksa. Tapi jika ibu ingat apapun, sekecil apapun, tolong kabari kami. Mereka berpamitan dan melangkah pergi. Mobil polisi perlahan menjauh meninggalkan rumah kecil itu. Begitu pintu tertutup, Ayu jatuh terduduk, menangis tak bersuara. Kak, Nadine segera memeluknya. Kenapa kamu takut sekali? Kah, tatap aku. Tatap aku. Ayu menggenggam tangan adiknya, gemetar. Aku tidak sanggup lagi. Nadine menatap kakaknya lama sekali, mencari kebenaran di balik mata yang berkabut itu. Kamu nyembunyiin apa? Tolong bilang ke aku. Aku adikmu. Aku nggak akan marah. Kaku marah nambat. Ayu menggeleng. Air matanya jatuh semakin deras. Kalau aku cerita, hidupmu juga akan berubah. Nggak apa-apa. Kakak pikir aku mau lihat kakak hancur begini tanpa ngerti apa yang terjadi? Kak, Ayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku takut semua ini kebuka. Aku takut tidak bisa perbaiki apapun. Nadine mengusap punggung Ayu. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Kak, apa Dimas kembali? Nama itu membuat Ayu terdiam kaku. Nafasnya tersengal. Matanya membesar. Nadine tertegun. Kak, ini tentang Mas Dimas, ya? Ayu tidak menjawab, tetapi diamnya justru sudah menjadi jawaban. Malamnya, Ayu tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tamu, menatap langit malam melalui jendela. Nadine mengintip dari kamar, melihat kakaknya bertahan dalam gelap, dan itu membuat hatinya mencelos. Kak, Nadine menghampirinya. Aku dengar suara itu lagi. Ayu memeluk dirinya sendiri. Suara apakah? Langkah kaki? Suara pintu seperti terbuka, dan ada bayangan di luar. Masa maling dikasih aling dikasih. Nadine menatap ke arah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Kak, itu cuma pikiranmu sendiri. Ayu menggeleng, terisak. Tidak, Din. Dia memanggil aku. Dimas memanggil aku. Dimas memanggil aku. Nadine merasa ketakutan yang berbeda merayap masuk. Ini bukan sekadar trauma, bukan sekadar stres. Ada sesuatu yang jauh lebih berat di balik bisikan itu. Ia memegang bahu Ayu dan berkata hampir seperti berjanji. Kak, apapun yang terjadi, aku akan menemani kamu sampai akhir. Tapi Kak, aku minta satu. Ayu menunduk. Nadine menatapnya dalam-dalam. Jangan sembunyikan apapun lagi dariku. Ayu menggigit bibirnya. Tubuhnya berguncang pelan. Dan di malam yang sunyi itu, Nadine tahu kakaknya sedang berdiri di tepi jurang. Dan satu langkah lagi, semuanya bisa runtuh. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman kecil rumah Ayu. Aroma tanah basah bercampur dengan dinginnya angin gunung, membuat bulu kuduk meremang. Nadine berdiri di depan kompor, memasak sup hangat. Ia sesekali melirik ke ruang tamu, memastikan kakaknya tidak melakukan hal-hal yang aneh seperti beberapa hari terakhir. Ayu duduk di kursi rotan, memeluk selimut, menatap jendela yang dipenuhi tetesan air. Matanya kosong. Tubuhnya tampak lebih kurus. Jemarinya tak berhenti bergerak, seolah meremas sesuatu yang tak terlihat. Nadine menatapnya dengan hati sakit. Kak, panggilnya pelan. Ayu tidak menjawab. Kak, makan dulu ya. Kakak butuh tenaga. Lambat sekali, Ayu menoleh. Tatapannya seperti orang yang berjalan jauh tanpa tahu ujung jalan. Aku tidak lapar, Din. Kak, tolong sedikit saja. Ayu menutup matanya dan menggeleng. Nadine mendekat, meletakkan mangkuk di meja.
Kak, aku nggak tahu apa yang sedang kakak pikul. Tapi kakak nggak bisa begini terus. Ayu membuka mata, namun yang keluar hanya air mata. Din, aku takut. Aku benar-benar takut. Nadine memegang tangannya. Apa yang kakak takuti? Polisi? Dimas? Atau dirimu sendiri? Pertanyaan itu membuat Ayu tertegun. Seolah pertanyaan itu tepat menyentuh bagian terdalam dalam dirinya. Namun sebelum ia sempat menjawab, tok tok tok, ketukan keras terdengar dari pintu. Lebih keras dari ketukan-ketukan sebelumnya. Ayu langsung menegang. Napasnya berubah cepat. Nadine bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri dua polisi yang sama kali ini ditemani seorang petugas forensik dan seorang pria berjas hitam. Di belakang mereka sebuah mobil dinas berhenti dengan lampu kuning berputar pelan. Selamat malam, Bu Nadine. Mohon maaf, kami perlu berbicara lagi. Ini terkait penyelidikan baru, ujar salah satu polisi. Ayu hampir pingsan mendengar itu. Nadine memegang lengannya agar tidak jatuh. Pak, apa tidak bisa besok saja? Kakak saya sedang tidak sehat. Polisi itu menatap Nadine dengan wajah penuh pengertian. Kami paham. Tapi ini penting. Mereka dipersilakan masuk. Ayu memeluk dirinya sendiri, menunduk dalam-dalam. Petugas forensik membuka berkas dan berkata pelan. Kami ingin menanyakan sesuatu yang cukup sensitif. Mohon tenang. Ayu menutup wajah dengan kedua tangan. Beberapa saksi melihat seseorang membawa koper besar menuju jalan raya beberapa minggu lalu, waktu itu dini hari. Salah satu saksi mengenal Ibu Ayu. Nadine menoleh cepat pada kakaknya. Kak, benarkah itu? Ayu menahan napas. Kerongkongannya kering. Polisi melanjutkan. Selain itu, kami menemukan bekas cairan tubuh di koper. Hasil laboratorium menunjukkan kecocokan dengan salah satu sampel yang ditemukan di dekat kontrakan lama Ibu Ayu di Sidorejo. Nadine membelalakan mata. Ayu terisak, tetapi belum mampu berkata apapun. Polisi itu menatap Ayu dengan nada lembut. Bu Ayu, kami tidak di sini untuk menghakimi. Kami hanya ingin kebenaran. Ayu menangis. Tubuhnya mulai berguncang. Nadine memeluknya erat. Kak, tolong bilang sesuatu. Ini sudah terlalu jauh. Namun Ayu memejamkan mata. Di dalam pikirannya suara lain mulai muncul. Ayu, Ayu, jangan bilang apapun. Jangan buka. Aku di sini. Ayu memegang kepalanya keras-keras. Tidak, jangan. Nadine panik. Kak, kenapa? Kamu dengar apa lagi? Ayu mengguncang kepalanya. Suara itu lagi, suara itu selalu datang. Petugas forensik mencatat sesuatu. Kondisi psikologisnya sudah sangat rapuh, bisiknya ke polisi lain. Nadine menatap kakaknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Kak, tolong lihat aku. Ini Nadine, adekmu. Ayu perlahan menoleh. Wajahnya merah, penuh air mata. Din, aku sudah mencoba kuat. Tapi suara itu semakin dekat. Suara siapakah? Ayu menggigit bibir. Dimas. Jawabnya lirih. Nadine menelan ludah. Jantungnya berdebar. Kak, apa yang terjadi sama Dimas? Nada suaranya sudah berbeda, bukan sekadar khawatir, tetapi takut. Ayu menunduk. Polisi itu bertanya sangat pelan. Bu Ayu, apakah ibu melihat Dimas pada malam terakhir sebelum ia menghilang? Ayu mengangkat wajahnya. Air mata jatuh seperti hujan lebat. Ya, ruangan itu langsung terdiam. Di rumah kontrakan lamamu? Tanya Nadine dengan suara hampir tak keluar. Ayu menutup mulutnya sambil terisak. Seluruh tubuhnya bergetar. Nadine tahu jawaban itu. Ia tahu, dan itu membuat tubuhnya gemetar. Namun ia tetap meraih tangan kakaknya dan berbisik lirih. Kah, apapun yang terjadi, aku tetap di sini. Ayu memeluk adiknya, menangis sejadi-jadinya. Din, aku tidak bermaksud. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku takut. Din, polisi berdiri. Bu Ayu, kami perlu ibu ikut ke kantor untuk memberikan keterangan. Nadine menatap polisi itu dengan mata memohon. Tolong, beri dia waktu sebentar. Polisi itu mengangguk. Kami akan menunggu di luar.
Kami tidak akan memaksa. Mereka keluar ke teras. Di dalam, tinggal Ayu dan adiknya. Sunyi. Hanya suara hujan yang menetes di atap. Nadine memegang kedua pipi Ayu. Kak, aku butuh kakak jujur. Ayu mengangkat wajahnya perlahan. Napasnya tersengal. Dan dengan suara yang paling rapuh, ia berkata, Din, malam itu, Dimas datang. Dan setelah itu, semuanya runtuh. Nadine menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Ia tidak tahu detailnya. Namun ia tahu, ia telah mendengar kebenaran paling pahit. Ayu tahu apa yang terjadi pada Dimas. Dan kini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Langit kota batu sore itu berwarna kelabu. Awan menggantung rendah di atas perbukitan Panderman, seolah ikut menahan napas menyaksikan perjalanan panjang penuh luka yang mulai mendekati akhir. Di kantor pengadilan yang berdiri tak jauh dari alun-alun, orang-orang perlahan berkumpul. Beberapa wartawan menyiapkan kamera, sementara petugas keamanan mengatur lalu lintas manusia yang berjalan masuk dengan langkah hati-hati. Di bangku terdakwa duduk Ayu Lestari, mengenakan seragam tahanan berwarna coklat kusam. Wajahnya pucat, kedua tangannya bertaut erat di pangkuan. Rambutnya terikat sederhana, sedikit berantakan. Di matanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan, penyesalan yang dalam, kelelahan panjang, dan sisa ketakutan yang belum pernah hilang sejak malam kelam itu. Di sudut ruangan, Ibu Dimas duduk bersama keluarganya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, garis-garis sedih mengukir di sekitar mata. Sejak kepergian anaknya, hidupnya seperti kehilangan cahaya. Di pangkuannya tergenggam selembar foto Dimas. Diselimuti plastik bening karena sering disentuh, sering dibasahi air mata. Di pangkuannya tergenggam selembar foto. Di pangkuannya tergenggam selembar foto. Tepat pukul 2 siang, hakim memasuki ruangan. Sidang dimulai. Suara palu kayu memantul di antara dinding-dinding dingin, menandai bab terakhir dari kisah yang seharusnya tidak pernah terjadi. Jaksa membacakan tuntutan dengan suara tegas. Bukti-bukti digambarkan satu persatu. Bukti-bukti digambarkan satu persatu. Koper merah, pecahan vas kaca, bercak darah di lantai, pesan-pesan terakhir, rekam jejak hubungan keduanya. Semua dirangkai menjadi sebuah garis panjang menuju akhir yang kelam. Ayu menunduk. Bulir air mata jatuh pelan menimpa tangannya. Ketika gilirannya tiba untuk berbicara, ruangan menjadi benar-benar hening. Bahkan fotografer yang biasanya tidak sabar pun menurunkan kameranya. Ayu berdiri dengan lutut gemetar. Yang mulia, suaranya pelan, hampir pecah. Saya tidak bermaksud membunuh. Malam itu saya takut, saya kehilangan akal. Saya hanya ingin dia mendengarkan. Hanya ingin dia tidak pergi. Suaranya terputus. Ia mengusap air mata namun semakin deras. Saya mencintainya dengan cara yang salah, yang membawa saya dan semua orang ke tempat ini. Saya menyesal. Setiap hari, setiap jam. Ibu Dimas mendengar kalimat itu sambil memejamkan mata. Air matanya jatuh, tapi ia tidak mengeluarkan suara. Ketika Ayu selesai berbicara, hakim menunduk sejenak, membaca berkas, lalu menatap seluruh ruang sidang. Suara palu mengetuk 3 kali. Pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Ayu Lestari. Ruangan sunyi, tidak ada teriakan, tidak ada protes, hanya kesedihan yang menggantung di udara, berat seperti kabut batu di awal musim hujan. Ayu menutup wajah kedua tangan. Tubuhnya terguncang. Di belakang, satu petugas wanita mendekat, memegang pundaknya dengan lembut. Di sisi lain ruangan, Ibu Dimas jatuh terduduk, ditopang oleh anggota keluarga. Putusan itu seperti garis pemisah yang tak bisa dicabut lagi. Takdir sudah ditetapkan. Setelah sidang selesai, Ayu dibawa kembali ke mobil tahanan. Langkahnya lambat, seperti seseorang yang kehilangan seluruh kekuatan. Di luar gedung, angin dingin menampar wajahnya, mengingatkannya betapa dunia di luar terus berjalan meskipun hidupnya berhenti di balik jeruji. Sebelum masuk mobil, ia mendengar seseorang memanggil pelan. Itu Ibu Dimas. Wanita itu berdiri tidak jauh, tubuhnya gemetar, namun tatapannya kokoh. Ayu menunduk, tidak berani menatap. Ayu.
Suara Ibu Dimas pelan. Parau, anakku memang tak akan kembali. Luka ini tak akan pernah hilang. Anakku memang tak akan pernah hilang. Ia menarik napas dalam. Tapi aku berharap kau tidak mati dalam penyesalan. Hidupmu masih panjang. Bertobatlah, jangan ulangi kesalahan yang membuat dua keluarga runtuh. Ayu menangis terseduh. Maaf yang ia inginkan, maaf yang ia butuhkan, tak pernah ia harapkan akan datang dari mulut seorang ibu yang kehilangan anak karena tangannya sendiri. Namun Ibu Dimas tidak memeluknya, tidak menyentuhnya. Ada batas luka yang tidak bisa dijembatani oleh kehangatan apapun. Wanita itu menatap Ayu sekali lagi, lalu berbalik pergi tanpa berkata lagi. Itulah perpisahan terakhir mereka. Malam itu, di sel tahanan kecil dengan dinding kusam dan suara jangkrik dari kejauhan, Ayu duduk memeluk lutut. Cahaya lampu redup, memantul di mata yang sembab. Di luar, kehidupan kota batu berjalan seperti biasa. Warung kopi buka, anak-anak bermain petasan kecil, pedagang kaki lima menyalakan lampu. Tapi di ruangan itu waktu seperti berhenti. Ayu memejamkan mata. Dalam gelap matanya, ia melihat Dimas berdiri di tepi jalan. Tersenyum seperti dulu, senyum yang sederhana, hangat, yang membuat Ayu dulu berani bermimpi tentang masa depan yang tak pernah datang. Ia meraih bayangan itu, tapi seperti kabut gunung banyak, sosok itu menghilang. Ayu menangis, pelan, panjang seperti seseorang meratapi hidup yang tak bisa diulang. Di luar sel, langit batu kembali hujan. Tetes-tetes air jatuh seperti doa yang turun dari langit. Tapi tidak semua doa membawa keajaiban. Ada doa yang hanya menguatkan hati orang-orang yang sedang menjalani hukuman dari pilihan buruk mereka sendiri. Dan di balik jeruji itu, Ayu menghabiskan malam panjangnya, menyadari bahwa cinta yang dijaga dengan emosi, tanpa akal dan tanggung jawab hanya akan meninggalkan tragedi. Tragedi yang kini ia jalani tahun demi tahun, sampai waktunya habis.